Hai teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Saat ini saya berada di Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara. Rencana kali ini saya akan berkunjung ke rumahnya Ibu Penny, yang mana rumahnya berada di pedalaman hutan Jawa Tengah. Oh ya, sekedar informasi bahwa Ibu Penny adalah pensiunan PNS yang sudah berusia senja dan memilih tinggal di pedalaman hutan Jawa Tengah. Beliau ditemani oleh suami dan satu anaknya. Sebelumnya saya sudah tahu tempat ini dan pernah ke sini, bahkan sempat viral di Instagram saya. Perjalanan saya dimulai dari rumah saya sendiri di Banjarnegara, tepatnya di Desa Wiramastra, Kecamatan Bawang. Saya dan dua teman saya berencana akan menginap di rumah Ibu Penny, di mana untuk persiapan perbekalan disiapkan di rumah saya sendiri. Saya bersama dua teman saya. Beliau adalah salah satu YouTuber ternama dan sudah besar, yaitu Kacong Explorer dan Tedong Telu. Mereka berdua adalah panutan saya sebagai content creator. Penonton yang banyak tentunya sebanding lurus dengan pengikut, meskipun tidak menjamin. Di tengah perjalanan saya sedikit kesusahan menuju ke rumah Bu Penny. Hal itu dikarenakan jalan menuju ke rumah Bu Penny yang masuk ke dalam hutan, dengan akses jalan yang terjal dan banyak percabangan, sehingga memaksa saya untuk bertanya dengan warga sekitar yang kebetulan sedang berkebun. Setelah menempuh waktu hampir 1 jam, akhirnya kami sudah sampai di rumah Bu Penny. Begitu sampai di rumah Bu Penny, kami langsung disambut oleh beliau tepat di depan rumahnya. Setelah disambut Bu Penny, saya langsung keliling sebentar. Nih teman-teman, rumahnya. ini adalah depan rumahnya Ibu Penny ya. Suasana rumah Bu Penny seperti ini, depan rumahnya, halamannya tuh teman-teman. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, di sini nih banyak kolamnya teman-teman, dan airnya ini loh yang buat saya bikin betah di sini. Air yang mengalir dari pegunungan langsung. Setelah kurang lebih hampir 1 tahun, akhirnya saya bisa menginjakkan kaki lagi di rumah Ibu Penny dan Pak Oo. Ternyata tidak banyak perubahan di sekeliling rumahnya. Dulu waktu saya kesini, saya tidak bisa menjumpai Ibu Penny, dikarenakan Ibu Penny yang sedang ke rumah saudaranya. Saya hanya menjumpai Pak Edi Soeharto, atau yang bisa dipanggil Pak Oo, dan anaknya Mas Edi. Makanya kita datang ke sini ingin memberikan informasi juga kepada teman-teman yang ada di dunia online, khususnya biar bahwa hutan itu begitu penting, karena di tengah hutan itu hidupnya tidak muluk-muluk mistis, Bu ya. Enggak sama sekali. Kadang orang-orang kan seperti itu. Jadi kita ingin biar tahu seperti apa suasana hidup di tengah hutan. Oh, begitu. Dan Ya, inspirasi silakan. kami juga. Ya, silakan. Pengen tukar pikiran dengan Ibu. Monggo. Apa motivasi kok bisa hidup sendiri di rumah sendiri, jauh dari tetangga? Ya, namanya hidup kan apa ya? Jalan hidup manusia masing-masing kan sangat berbeda. Nah, dari keadaan akan timbul satu keputusan. Dimana keputusan itu di awal pasti nggak enak, tapi setelah dijalani maka akan ada ucapan syukur. Setelah semua kalau yang itu dijalani dengan ikhlas, dinikmati apa adanya, ternyata di kemudian hari akan diketahui, oh ternyata Tuhan maunya aku seperti ini. Gitu. Ini loh kata bijak dari Ibu Penny. Masa sih ya, enggak juga ya. Ya karena memang keadaan ya Mas ya. Kalau zaman sekarang ini saya bersyukur begini. Di luar sana karena ada HP ya, saya jadi suka baca, ada penyakit ini, penyakit itu tak tersembuhkan. Kalau awalnya aku merasa kok nggak tahu yang namanya ini, namanya itu, kayak di kota
khususnya tentang makanan-makanan itu kan sering ada ya Iya. di HP. Aku ngeliat ini tuh makanan apa ya. Aku nggak pernah ketemu makanan itu, tapi alhamdulillah puji Tuhan aku sehat karena tidak terlintas Karena makanan tidak itu. makanan itu. Di Terhindar. sisi lain ucapan syukur saya seperti itu. Kalau orang lain mungkin wah wong ki koyo kewan mangane sak nemu. Sangat nemu ya. Asal makan aja Bu, kita nggak di jalan lagi. Iya, jadi kami kedinginan bukan karena AC, memang udara. Nah, kalau pas kami gerah ya dinikmati aja. Jadi dinginnya nggak pakai AC, nggak pakai kipas angin, ya dingin pakai angin. Alam. Ya ternyata Alami. Tuhan juga menyayangi AC-nya kita. alami ya, Bu, ya? Tuhan kan menyayangi kita, kasih angin lah. Dan sebenarnya Tuhan sudah memberikan kebutuhan dari manusia itu sendiri sebenarnya Iya Bu, ya. sebenarnya kalau Iya. tapi itu bisa dirasakan ketika kita sendiri seperti di sini. Wih, kata-kata bijaknya itu loh. Ya kan memang benar ya Mas. Coba iya. kalau kita tinggal di kampung, keluar rumah kan sudah ada tetangga, cam cimcom ngomong apalah. Jadi moodnya yang dari rumah Kak mau katakan dia mau gitu, dengar orang ngomong ini nggak enak juga ini, masuk hati kepikiran, mau tidak mau kan seperti itu. Betul. Di sini kan keluar dengar burung, ini keluar tuh mau ngambil burung kena sangkut tuh. Iya, betul sekali. Jadi di sini yaitu nyanyian burung, tidak menyinggung siapapun. Saya berdua udah nggak bisa kerja apa lagi, gitu ya. Kan udah tua ya, ke kebun dan nggak begitu mampu lah. Tetapi Tuhan mampukan, masih bisa berpikir. Nah, saya bisa seperti ini, bisa dapat apa-apa itu ya hanya karena saya tersenyum, saya memeluk orang-orang itu dengan kasih sayang yang tulus. Mereka membalas kasih sayang juga, termasuk itu loh Mas, kalau nggak ada cinta nggak akan ngasih. Oh ya, mungkin teman-teman semua ada yang lihat kontennya Kacong Explorer yang sedang viral terkait rumah Bu Penny. Mengenai konten yang sama dengan saya sekarang ini, saya akan jelasin terkait kebutuhan listrik yang ada di rumah Bu Penny. Pasti teman-teman semua bertanya, apakah ada jalur listrik di rumah Bu Penny, yang mana posisi rumah Bu Penny itu sendiri berada di tengah hutan. Seperti diketahui bersama, rumah Bu Penny ini berada di pedalaman hutan Jawa Tengah. Tentunya akses untuk kebutuhan listrik tidak mudah. Apalagi di sini hanya ada satu rumah. Pasti PLN akan berpikir ulang, teman-teman. Namun, anak Ibu Penny yang bernama Mas Nedi tidak tinggal diam. Beliau membuat kebutuhan listrik independen, yang mana memanfaatkan potensi tenaga alam di sekitar rumah Bu Penny. Kebetulan rumah Bu Penny sendiri tidak jauh dengan air terjun. Jadi anak Ibu Penny ini memanfaatkan aliran air yang ada di sekitar rumahnya. Pembangkit listrik ini termasuk ramah lingkungan. Namanya adalah kincir air, di mana kincir air ini adalah sumber tenaga alam yang memanfaatkan arus dari air itu sendiri. Kincir air ini berputar sehingga mengalirkan daya ke dinamo, dan dinamo ditransmisikan ke kebutuhan listrik di rumah ibu sendiri. Mari kita lihat bersama-sama teman-teman, apakah di rumahnya udah nyala. Yo, lihat teman-teman. Wow, ternyata udah mulai nyala tuh teman-teman. Udah nyala lampunya tuh teman-teman. Tuh. Udah nyala lampunya teman-teman. Voltmeternya di Tuh, angka Masya Allah. 189. Jadi saya ambil kesimpulan rumah Ibu Penny ini benar-benar mandiri ya teman-teman. Selain kebunnya ada banyak sayuran dan tanaman, ada madunya, dan ada kolam ikan. Beliau juga punya pembangkit listrik sendiri. Sungguh luar biasa sekali.
nggak ngundang. Tapi kalau kita sudah memutuskan untuk menikah, kita harus tanggung jawab. Tanggung jawab itu pilihan aku. Jadi sejelek apapun, sejahat apapun gitu, itu adalah suamiku. Gitu. Jadi jangan dilihat jeleknya, jangan dilihat jahatnya. Kenapa dia seperti itu? Pasti ada sih yang salah dari saya. Saling melengkapi. Nah, seperti itu. Kalau kepingin bahagia, terima dulu. Terima apa adanya, kita syukuri, maka kita akan merasakan kebahagiaan itu. Tapi kalau yaitu kalau kita dalam rumah tangga itu kita berani lepas dari orang tua. Iya, jangan sampai Kita tidak, artinya bukan berarti kita ngungkur ke orang tua atau tidak mau dengar orang tua. Kita hormati orang tua sebagai pelindung, tapi bukan campur tangan dalam rumah tangga. Kadang-kadang kan ini, Duk, jangan seperti itu, nanti gini. Kalau kita sudah putuskan untuk nikah, sudah tidak lagi yang itu. Kita harus punya keputusan sendiri, karena rumah tangga itu kalau orang bilang kan seperti kapal, kita nakodanya. Mau kemana arahnya, mau bagaimana tujuannya, seberapa kemampuan kita, itu kan yang tahu kita. Dan yang paling tidak enak itu jangan pernah berharap dari orang tua. Kalau berharap dari orang tua namanya belum berani berumah tangga. alasan ini Bu, tinggal di tengah hutan, rumah sendirian jauh dari keramaian, kira-kira kenapa Bu? Sebetulnya ya awalnya terpaksa saja, terpaksa karena memang adanya. Jadi setelah saya ya dibilang apa ya pensiun, saya mau usaha apa gitu, udah adik saya itu bilang nggak usah Mbak, kalau usaha sekarang kan nanti malah bikin masalah. Kenapa bikin masalah? Kita lihat aja. Nah, terus aku diajak ke jalan itu yang jualan-jualan itu, ternyata belum dapat uang udah ada preman gitu. Nah, jadi adik aku kan tahu karakter aku, nggak suka sama yang seperti itu, nggak mau kerja tapi minta, pasti aku marah sama dia. Terus akhirnya saya ngikut suami ke kebun lah, bantuin di kebun gimana. Ternyata lama-lama asik juga bergaul sama orang-orang kampung gitu. Saya belajar dari mereka penghasilannya segitu, tapi keakrabannya seperti itu. Kok aku enggak ya, aku malu sama mereka. Aku belajar dari mereka. Kenapa orang kampung tidak punya materi tapi punya hati gitu. Jadi aku belajar dari mereka. Karena aku belajar dari mereka hatinya nyaman, maka karena memang lebih suka tinggal di sini, rumahnya udah kosong gitu. Jadi aku ikut tinggal di sini. Awalnya ya tetes air mata lah, sendirian gitu. Iya. Tapi lama-lama ternyata bukan seperti itu. Yang Tuhan mau sama aku, justru aku jadi bahagia di sini. Karena di kesendirian ini banyak pengalaman hidup yang di masa lalu mungkin saya merasa tersiksa ternyata tidak, saya sedih bersyukur. Karena kalau orang bilang itu wah dapat cobaan ini, sekarang aku membaca tidak. Saya membaca Tuhan sangat mengasihi aku. Ketika aku mendapat cobaan atau tekanan atau apa, kan otomatis jadi dekat sama Tuhan. Nah, itu sisi lain di pihak keyakinan aku. Nah, yang lainnya saya tinggal di sini, saya pilih tinggal di sini, memang Bapak juga hanya punya ini dan di sini merasa tenang. Jadi kalau yang namanya sudah tua kan harus membersihkan ini ya, pikiran-pikiran, perasaan-perasaan gimana. Nah, di sini didapatkan seperti itu. Dari tenang kita bisa berpikir tenang, bisa introspeksi, bisa lebih dekat kepada Tuhan, dan tidak banyak masukan-masukan yang membuat kita kembali terjamah suara-suara setan, kembali berbuat dosa yang sudah tidak layak bagi kami orang tua. Jadi, begitu Bu ya. Berarti kira-kira Bu, berarti memang tinggal berdua dengan suami di masa itu memang sudah impian atau memang tidak juga karena keadaan? Tidak juga. Jadi ya semua cuma ngalir gitu saja karena ya kami dari keluarga yang banyak keluarga, saya yang tua, jadi perjalanannya otomatis yang sulit kan yang tua ya, yang muda kan yang gitu. Aja. Nah,
Jadi ketika sudah tua gitu ya sudah, memang kayaknya memang Tuhan sudah atur kita untuk tinggal di tempat yang tenang. Dan karena saya tidak punya harta dunia ya, kemudian Tuhan kasih aku kesehatan sehingga aku punya rezeki bisa untuk berbagi dengan mereka-mereka. Ya rezekinya paling makanan lah apa gitu. Tapi saya bahagia dengan hidup dengan orang-orang desa itu yang begitu tulus gitu. Kendala yang paling utama Bu kalau tinggal di rumah sendirian di tengah hutan ini? Saya rasa nggak ada. Tidak ada kendala apa Bu? Karena saya sudah sudah kuserahkan semua kepada yang di atas gitu. Jadi saya berpikir, misalnya saya namanya kematian, dimanapun kalau Tuhan mau mati tanpa gagal. Kalau misalnya saya mau jadi orang yang gimana-gimana, itu pasti sudah terjadi. Ketika usia 40 tahun itu kan sedang jaya-jayanya orang. Pasti sudah akan kelihatan dari situ. Tapi mungkin memang bukan itu yang Tuhan kasih ke aku. Karena aku tidak pernah nggak pernah ini loh, misalnya aku punya rezeki terus aku pengen beli apa tuh enggak kan. Begitu dapat rezeki aku ingat itu belum bayar sekolah, itu kurang apa gitu. Jadi aku lebih enak nggak punya apa-apa. Terus Bu, kebaikan tinggal di sini ya Bu? Mendengar suara alam kayak tadi Bu. Ya, gitu. Banyak Bu ya setelah Ya dirasakan. banyak. Yang jelas saya merasa bersyukur tinggal di sini tuh bebas dari penyakit-penyakit yang mengerikan. Karena di sini jelas udaranya bersih, otaknya bersih, hatinya bersih. Jauh dari iri hati orang kanan kiri betul, tetangga. ya. Di sini kan nggak ngelihat apapun apa, jadi ya itulah semuanya bersih. Makanan pun bersih karena tinggal ambil di kebun yang ada gitu. Gitu. Musiknya pun asli Bu ya. Asli, ya. Gitu. AC-nya pun AC alam. AC alam, kita nggak harus keluar uang karena Tuhan memang nggak kasih uang. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan fasilitas lengkap di bumi ini Bu Lengkap ya. sebetulnya, tinggal mata kita saja. Tapi kalau kita dipenuhi dengan ego, mata kita tertutup. Ada rasa kurang terus. Iya. Kurang puas terus Bu ya. Iya. Dan ternyata sekarang memang banyak orang yang sudah kena penyakit yang aneh-aneh itu nyari ke sini nanya, Ibu punya ini, buat apa? Itu anakku kena ini. Ambilkan daun itu obatnya itu. Oh, herbal. Ya sebetulnya ada semua itu sebetulnya. Obat-obatan di dunia. Iya. Jadi dari lupa, terus penyakit dalam itu sebetulnya ada. Cuman kita yang nggak tahu. Kita nggak tahu. Ibu dengan Bapak usia berapa Bu? Kalau boleh tahu. Kalau saya sih baru 76. Kalau Bapak 80. Nenek udah. Tapi masih bugar banget ya. Masih maksudnya ingatannya, komunikasinya Oh, itu tajam nggak banget. kalah dengan yang muda Bu. Itu ada perjalanan hidup saya yang membuat otak saya masih bisa berjalan. Berarti kalau dikasih rumah mewah di kota itu tetap nggak mau? Tak kasih ke anak. Tetap Mau dikasih ke anak Iya, tapi bukan ibunya ke tetap aku. di hutan di sini. Parah, suhu-suhu lagi nyantai. Nih suhu-suhu saya lagi nyantai banget di serasa liburan di Ini di mana di Gunung Wako. ya teman-teman. Jadi kita akan lanjut Ibu kita explore, kita langsung ke menuju ke air terjun. menuju ke air terjun. Ini rumahnya Di belakang rumahnya Ibu Pen ini ada air terjun teman-teman. Dan Jadi kita harus ngelewatin ada perkebunan salak dulu ya untuk sampai ke air terjunnya. Dulu saya udah sempet ke rumahnya Ibu Penny, cuma nggak ke air terjunnya teman-teman. Jadi saya pengen tahu nih kayak apa. Nggak usah ketawa-tawa terus Cap. Apa? Tuh teman-teman, salaknya banyak banget nih pada jatuh. Lagi dipanen salaknya. Tuh. Salaknya nih. kanan kiri. Nih. Beginilah aksesnya teman-teman. Setelah dari datar kita harus turun dulu ya untuk sampai ke air terjunnya. Yuk, kita masuk di perkebunan salak. Saya pernah Mas lewat sini bawa motor, bawa salak. Pernah lewat sini? Serius? Jatuh? Bawa salak? Jatuh? Enggak. Lihat ya. Tuh. Coba kan.
Di depan kita ini pohon pinus semua itu. Ada duri di bawah ya. Mana? Duri kayak daun salak ini. Oh gitu. Sakit. Bukan daun, batang. Iya batang. Batang Pelepah. lepah. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Nih, serius. Boleh. Manis banget. Mas Teh dong, tarik. Manis. Nih, teman, cobain. Langsung metik dari pohonnya, seger banget teman-teman. Masih jauh. Ayo jauh mas. Oh muter ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Wah, seger banget nih. Ini pulangnya naik banget ya. Kalau langsung metik dari pohonnya itu masih segar teman-teman. Kuat enggak ya, aku ya? Dorong nanti kalau nggak kuat. Gendong. Nah ini teman-teman. Jadi di kanan saya ini jurang ya. Air terjunnya mungkin di bawah teman-teman. Tuh pohon pinus semua ya nih di samping saya. Kita harus turun lagi, turun terus teman-teman baru nyampe ke air terjunnya. Tuh. Jadi kita harus nyebrangin sungainya karena air terjunnya kita ke atas lagi ya teman-teman. Setelah kita turun kita sampai ke sungainya, kita nyebrang dan naik ke atas teman-teman untuk sampai ke air terjunnya ya. Nih. Kita naik ke atas lagi. Oke. Nah ini teman-teman, ini adalah air terjunnya ya, curugnya nih. Tuh, tinggi juga teman-teman. Ini kurang lebih hampir 50 meter ya teman-teman. Tuh. Di atasnya ini pohon itu ya, pohon-pohon pinus dan semak belukar situ. Setelah sampai di air terjun, kita akan terbangin drone. Oke. Yes. Sudah teman-teman lihat sendiri air terjun seperti ini. Air terjun yang di belakang rumahnya Ibu Penny seperti ini teman-teman. Cukup tinggi ya. Ini kurang lebih 50 meteran teman-teman tinggiannya. Tuh. Ini di tengah hutan ya. Teman-teman. Lihat tuh kacung explorer tuh kelakuannya tuh. Mentang-mentang punya GoPro tuh. GoPro-nya mau ngetes GoPro tahan air katanya teman-teman. Kita mandi. Mandi dong. Tuh. Seger banget kayaknya airnya ya kan? Hah? Airnya seger banget ya? Iya. Itu saya tinggi dulu. Tuh teman-teman, udah seger banget nih. Ini sungai yang belakang rumahnya Ibu Penny seperti ini teman-teman. Miawi. Wow, seger banget. Kita bawa masker, bawa emas, jadi nggak nampak. Tuh, seger banget teman-teman. Masya Allah. Kenikmatan yang tiada tara. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan apa ya? Yang pasti airnya bersih, Sih, jauh dari konsumsi dan hawa besar, pencemaran. pencemaran lingkungan. Intinya airnya bersih banget, jauh dari pencemaran lainnya, Sampah dan lain-lain. Oke, setelah mandi kita mau makan-makan lagi di rumahnya Bu Penny. Penny.